Selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya, Nadia Mira, yang akan menemani Sobat Misteri memasuki gerbang mimpi dengan perasaan horny, horor malam ini. Inilah cerita mistis asal-usul hantu Suster Maria di sebuah mall di Surabaya. Sebuah rumah sakit tua di Surabaya menyimpan cerita mistis tentang sosok hantu Suster Maria. Rumah sakit tersebut saat ini sudah menjadi sebuah pusat perbelanjaan di Surabaya. Kisah mistis Rumah Sakit Simpang atau CBZ yang berada di Jalan Pemuda Surabaya. Sosok Suster Maria tersebut juga ramai dikenal dengan Suster Gepeng. Asal-usul hantu Suster Gepeng menempati satu bab dalam buku Surabaya Tempo Dulu, karya Dukut Imam Widodo tahun 2002. Berdasarkan buku tersebut, sejumlah orang mengakui sempat melihat penampakan di rumah sakit tersebut. Misalnya, saat itu ada seorang laki-laki yang akan menjenguk saudaranya di rumah sakit tersebut pada saat senja. Laki-laki itu kemudian masuk ke dalam rumah sakit dan berjalan menyusuri lorong yang ada di rumah sakit itu. Saat tiba di persimpangan lorong, laki-laki itu bertemu dengan seorang suster yang menundukkan wajahnya. Laki-laki itu pun menanyakan kepada suster itu, di mana lokasi zaal atau ruangan nomor sekian tempat saudaranya dirawat. Mendapatkan pertanyaan itu, sang suster itu tidak mengatakan apapun. Dia hanya mengarahkan tangannya saja menunjuk tempat ruangan itu. Selain mengarahkan tangan, suster itu juga mengangkat wajahnya. Hal itu membuat wajah suster itu terlihat jelas. Wajah yang hancur dan penyet. Iya, Gepeng. Laki-laki itu pun akhirnya mengetahui ruangan tempat saudaranya dirawat dengan cara ditunjukkan oleh Suster Gepeng. Sayang, dia belum sempat mengucapkan terima kasih karena keburu pingsan. Aku tidak bisa membayangkan apa reaksiku kalau sampai aku bisa melihat Suster Gepeng. Kemudian ada cerita lainnya yang diambil juga dari buku Surabaya Tempo Dulu. Seorang pria yang datang ke rumah sakit tersebut tiba-tiba saja berlari. Saat berlari, tiba-tiba ada suara yang menyapanya. Ada apa, Mas? Mas, ada yang bisa dibantu? Tanya suara itu merdu. Pria itu kemudian menghentikan langkahnya. Ternyata yang bertanya adalah seorang suster yang cantik. Dia pun menjawab, baru saja dirinya bertemu dengan seseorang suster yang berwajah rata. Apakah wajahnya mirip seperti ini? Tanya suster wanita itu. Tiba-tiba saja, suster itu juga berubah menjadi gepeng dan sangat mengerikan. Dan lagi-lagi, pria itu pingsan seketika. Ada pula kisah lainnya tentang tukang soto yang jualan di sekitar rumah sakit tersebut. Zaman dulu, para penjual soto di Surabaya selalu membawa dagangannya dengan pikulan. Dan ada bunyi semacam lonceng. Ya, kira-kira begitulah bunyinya. Suatu ketika, penjual soto itu berhenti di depan rumah sakit CBZ karena dipanggil seorang suster.
Suster itu makan soto sambil duduk di sebuah kursi kecil yang dibawa si penjual soto. Tidak hanya satu mangkuk, suster itu makan soto hingga bermangkuk-mangkuk. Wow, anehnya suster itu tak kunjung kenyang, walaupun sudah makan bermangkuk-mangkuk soto. Aneh. Akibatnya, si penjual soto pun merasa curiga. Kok bisa ya? Ini udah banyak mangkuknya, gak kenyang-kenyang. Rasa curiganya baru terjawab saat sang suster akan membayar. Saat akan membayar, suster itu menampakkan wajahnya yang hancur dan gepeng. Mimpi apa semalam? Mengetahui hal itu, si penjual soto langsung lari meninggalkan pikulan dagangannya. Gak peduli apa yang ada di depannya, lari sekencang-kencangnya. Namun, menurut cerita yang beredar, usai peristiwa itu, dagangannya menjadi sangat laris. Entahlah, mungkin ini sebuah kebetulan yang sangat menguntungkan bapak soto tersebut. Cerita soal hantu di rumah sakit CBS terus berlanjut meskipun rumah sakit itu sudah rata dengan tanah dan berganti tempat menjadi sebuah mall sekarang. Dalam buku Surabaya Tempo dulu disebutkan, penampakan hantu itu berubah hanya berbentuk tangan yang melayang-layang. Tangan yang melayang-layang itu sering mengikuti para pengunjung mall. Wih, serem banget. Akibatnya, sejumlah pengunjung yang melihatnya langsung lari. Bahkan ada juga yang pingsan. Anehnya, saat melayang-layang, jempol hantu tangan itu tampak mengacung. Serem kali. Namun, suatu kali ada beberapa pengunjung yang cukup berani dalam menghadapi teror hantu itu. Saat mereka bertemu hantu tangan yang mengacungkan jempol itu, mereka juga mengacungkan jarinya. Dibales deh ceritanya. Jari yang mereka acungkan adalah jari kelingking. Hasilnya, hantu tangan itu langsung menghilang. Usut punya usut, ternyata untuk menghadapi hantu itu, para pengunjung pemberani itu berpegangan pada hukum bermain sweet. Dalam permainan sweet, khususnya permainan sweet Jawa, ibu jari atau jempol bisa dikalahkan oleh jari kelingking. Sedangkan kelingking kalah oleh jempol. Sehingga tidak heran saat pengunjung itu mengacungkan jari kelingkingnya, hantu itu langsung hilang karena merasa kalah sweet. Kira-kira apakah kalian akan melakukan yang sama kalau kalian bertemu dengan hantu tangan melayang ketika kalian berjalan-jalan di mall?